Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang suatu gejala gangguan kecemasan yang hampir rata-rata pasien gangguan kecemasan itu memilikinya, yaitu perasaan takut mati, ya, fear of dying atau takut mengalami kematian akibat dari kondisinya tersebut. Kalau kita melihat di 13 gejala serangan panik pada pasien-pasien yang mengalami serangan panik itu, salah satu gejala yang nyata adalah fear of dying, fear of losing control, ketakutan akan mati, ketakutan membuat dirinya tidak mampu mengendalikan diri. Dan ini seringkali dialami oleh banyak pasien, terutama adalah kasus-kasus gangguan kecemasan, terutamanya adalah gangguan kecemasan panik dan gangguan cemas menyeluruh. Di dalam beberapa literatur mungkin sering disebut sebagai death anxiety atau thanatophobia, ya, ketakutan akan kematian. Pada beberapa pasien dikatakan bahwa ketakutan akan kematian ini dikaitkan dengan ketidakyakinan bahwa dirinya dalam kondisi yang baik-baik saja. Pada banyak pasien yang mengalami gangguan cemas menyeluruh, pasien biasanya mengalami kekhawatiran memiliki gejala atau kondisi tertentu, misalnya sakit. Yang paling sering sih memang adalah jantung. Kebanyakan pasien yang mengalami keluhan-keluhan seperti sesak napas, keluar keringat dingin, atau nyeri di bagian dadanya, terutama apalagi di dada bagian kiri, seringkali mengalami ketakutan akan sakit jantung yang berat dan bisa menyebabkan kematian. Kalau ditanya lebih lanjut lagi, mengapa takut mati? Si pasien seringkali bingung. Kenapa juga ya saya takut mati? Apakah memang karena suatu kondisi misterius yang memang masih belum tahu apa yang akan dialami atau terjadi ke depannya? Atau mungkin karena perasaan saja yang menyebabkan terjadinya ketakutan akan mati dan ketakutan kalau nanti meninggalkan orang-orang yang dicintai. Terutama biasanya kaum perempuan yang sudah menikah, mereka khawatir kalau sudah meninggal nanti anaknya siapa yang akan mengurus. Dan ini seringkali kita temukan di dalam praktek sehari-hari, kecemasan akan kekhawatiran yang berkaitan dengan kematian tersebut. Nah, pada beberapa pasien seringkali keadaan ini sering muncul sebagai salah satu gejala utama. Jadi kebanyakan mereka itu mencoba mencari banyak dokter, ya, shopping dokter, karena banyak keluhan nih di daerah fisiknya, dan keluhan-keluhan ini membuat mereka tuh kekhawatiran nanti tiba-tiba bisa mati. Ada satu kisah, saya pernah ketemu dengan pasien yang mengatakan dia pernah berhadapan langsung dengan saat orang-orang itu meninggal dunia misalnya, seperti misalnya orang tuanya atau tetangganya sedang ngobrol tiba-tiba meninggal dunia itu, dan itu menyebabkan dia mengalami trauma, ya, seperti kekhawatiran yang luar biasa. Aduh, orang tuh bisa tadinya ngobrol-ngobrol biasa kok bisa meninggal gitu. Padahal sebenarnya memang siapa yang pernah bisa memperkirakan kapan kita meninggal. Walaupun kita saatnya sehat-sehat saja, tapi kalau memang sudah waktunya, ya bisa aja terjadi. Inilah sebenarnya yang paling sering kali kita temukan pada berbagai macam kasus, terutama bagaimana mengelola pikiran dan perasaan kita untuk lebih baik ke depannya. Beberapa pasien yang mengeluhkan seperti ini, kadang-kadang mereka dieksplorasi lebih lanjut, ketakutan akan matinya banyak dikaitkan dengan faktor-faktor di lingkungan mereka sendiri. Misalnya adanya orang tua yang sudah meninggal, atau adanya keluarga yang sudah meninggal, adanya teman-teman yang sudah meninggal di usia yang muda, dan ini makin membuat mereka semakin takut. Padahal kuncinya memang seperti pada beberapa video saya, bagaimana kita bisa menerima dengan ikhlas kondisi ini. Karena bagaimanapun mau dipikirin, ya nggak usah takut bu, nggak usah kepikiran itu, kan pemeriksaannya semua baik-baik saja, jantungnya bagus, atau bapak nggak usah khawatir, kan bapak masih oke nih semuanya. Memang kalau untuk urusan jantung biasanya yang lebih khawatir itu laki-laki, karena kalau perempuan kan selama masih menstruasi jarang sekali ya mengalami gangguan jantung kecuali dia punya keturunan.
Nanti kalau sudah nggak menstruasi, kemungkinannya sama tuh dengan si laki-laki. Sedangkan laki-laki sekarang mungkin di usia muda kalau dia gemuk dan kolesterolnya tinggi, biasanya bisa mengalami masalah-masalah juga terkait dengan kondisi gangguan jantung. Dan itu yang membuat si pasien seringkali takut. Tetapi kalau sudah pemeriksaannya lengkap, treadmill sudah, echo sudah, bagaimana mengelola pikiran dan perasaan itunya sudah, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi saya kira problem yang paling penting yang dikaitkan dengan bagaimana mengelola pikiran dan perasaan ini menjadi sangat penting. Di dalam berbagai literatur, kita nggak bisa mendapatkan ternyata ada sesuatu yang berkaitan dengan ketakutan mati tersebut. Di sana hanya dikatakan bahwa ketakutan akan mati mungkin disebabkan karena ketidakpastian. Jadi ada uncertainty di dalam konteks kematian itu sendiri. Dan itu membuat si pasien menjadi khawatir. Namun menariknya, pada saat orang belum mengalami gangguan kecemasan, dia tidak terlalu takut akan kematian. Biasa aja dia mengatasi kondisi tersebut. Kalau ada orang atau tetangganya meninggal juga dia biasa aja. Ya mungkin dia melayat, tapi dia juga tidak khawatir terlalu berlebihan. Tetapi ketika si pasien ini menjadi sakit dan gangguan paniknya atau gangguan cemasnya itu terjadi, maka dia jadi takut akan mati. Jadi dia berasa, waduh, kenapa nih bisa begini ya? Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi kok makin tambah muter dia kepalanya. Takut mati, nanti takut ini. Semuanya berkaitan dengan ketakutan mati. Sehingga tidak heran kalau orang cemas panik, dia takut berada di tempat terbuka, takut ditinggalkan kalau kenapa-napa, nggak ada yang nolongin. Jadi kalau misalnya dia dengan temannya yang cukup dia kenal baik atau keluarganya, dia tidak masalah. Tapi kalau dengan orang lain, dia masuk tol lagi, wah dia udah kepikiran apa yang akan terjadi suatu saat nanti. Karena pasien saya saja ada yang pernah bertanya, dok kalau evakuasi jalan tol itu berapa duit ya? Saya pernah tanya tuh, katanya 100 juta kalau evakuasi di jalan tol dan saya kenapa-napa di jalan tol supaya saya cepat sampai ke rumah sakit. Sampai berpikiran seperti itu. Jadi buat teman-teman, sedikit apa yang tadi saya ungkapkan berkaitan dengan ketakutan akan mati sebagai salah satu gejala gangguan cemas, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan dengan pengobatan yang baik sebenarnya dan bagaimana kita melatih keikhlasan kita dengan menerima apa adanya kondisi kita dan kemudian belajar untuk berlaku ikhlas terhadap diri kita. Kalau memang sudah saatnya tentunya akan tidak ada yang bisa menunda ya kematian itu. Jadi tapi kalau memang belum saatnya tidak kenapa-napa. Tapi memikirkan seperti itu saja, orang cemas panik bikin tambah cemas ya. Orang cemas tuh biasanya makin tambah, aduh dok jangan ngomong soal mati deh, nanti saya takut gimana. Jadi saya kira memang kita perlu belajar menyadari apa adanya, pendekatan baik secara pengobatan dengan obat ataupun dengan spiritual itu adalah salah satu yang paling bisa bermanfaat untuk kasus-kasus seperti ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan video-video edukasi tentang masalah gangguan kecemasan dan gangguan kejiwaan pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam sehat jiwa. Bye-bye.